Hi Fashionista, this is Fashion People, a program where you can see the journey of the people behind Indonesian fashion scene. And for today's episode, we're gonna bring you the profile of Indonesia's talented designer Wignio Rahadika. So just sit tight and this is Fashion People. Sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan yang hakiki mulai dari aspek alam yang menakjubkan hingga warisan budaya yang menawan, sudah sepatutnya sebagai anak bangsa mengembangkan dan mengeksplorasi apa yang negara kita miliki. Ya, berbicara mengenai warisan budaya tanah air, industri kreatif di bidang fashion kerap kali menjadikan warisan budaya kita dijadikan sumber inspirasinya. Salah satunya adalah kain tenun. Peminat produk kain sutra alat tenun bukan mesin atau ATBM alias tenun tangan di tanah air 5 tahun terakhir kian tinggi. Maka tak heran bisnis kain sutra ini menjadi lahan yang menguntungkan. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh fashion designer asal Sukabumi Wignio Rahadi untuk terjun total dalam seluk-beluk bisnis ini. Tenun sutra siap pakai hasil Wignio berbeda dengan produk tenun sutra yang ada. Selain kaya akan warna dan detail, desainnya juga memiliki keunikan sendiri. Maklum, karya-karyanya hasil eksplorasi ke wilayah-wilayah penting penghasil tenun di tanah air. Berangkat dari latar belakang yang jauh bersinggungan dari dunia fashion, yakni menjadi lulusan akuntansi, passion Wignio di dunia fashion ternyata sudah tumbuh sejak ia masih berusia dini. Beruntung kapasitasnya menjadi fashion designer seperti saat ini dimulai sejak dirinya sempat mendapat kepercayaan bekerja di bidang industri benang sutra. Dan sejak kesempatan itulah yang mengantarkan Wignio tertarik akan dunia fashion khususnya kain tenun. Kalau latar belakang saya itu, sekolah saya tuh sebagai akuntan ya. Jadi SMA, langsung kuliah jurusan ekonomi ya. Kemudian lulus ya sebagai akuntan karena jurusan akuntansi waktu itu, sebagai akuntan. Nah, sempat bekerja sebagai profesional sampai tahun 99. Nah, pada saat tugas terakhir itu saya mendapat kepercayaan untuk di bidang industri benang sutra. Nah, pada saat saya menggeluti di bidang benang sutra itulah saya kenal dengan tenun, ya kan. Tapi sebelumnya memang saya sudah tertarik dengan kerajinan, khususnya kraf anyaman ya. Ketertarikan saya di bidang fashion sih sudah cukup lama ya, dari SMP gitu. Terus saya juga tertarik dengan sebenarnya dilukis. Waktu itu saya melukis ya, jadi melukis, maka saya tertarik dengan seni rupa. Kemudian juga mulai serius di bidang fashion itu ya pada saat setelah udah membuat kain tenun itu sendiri. Ya, berbicara kain warisan Nusantara memang banyak sekali ya fashionista. Seperti ada batik, songket, dan lurik. Namun melihat minat masyarakat saat itu yang masih kurang tinggi terhadap kain tenun, membuat Wignio mantap melestarikan kain tenun dan besar sebagai fashion designer yang merancang dengan tenun. Kalau tertarik itu pada saat mulai 96. Pada 96 itu saya bekerja di industri, masih bekerja di industri benang sutra, kan harus banyak sosialisasi ke pengrajin ya. Pengrajin tenun, pengrajin batik. Nah, pengrajin tenun itu bagaimana mengajarkan bagaimana bahwa melakukan benang sutra itu secara tepat dan benar, tidak hanya asal gitu kan, supaya hasil benangnya lebih baik. Kalau ke pembatik itu mengajarkan bahwa menggunakan zat kimia melorot obat malamnya itu juga harus diikuti standarnya gitu, supaya jangan berlebih, kain nanti cepat rusak. Nah, pada saat berkenalan itulah saya mulai tertarik dengan tenun ya, kegiatan batik. Sebenarnya tidak hanya di tenun tapi di batik juga, cuman konsentrasi saya di tenun karena
Di tenun itu masih sangat jarang. Kalau batik sudah sangat umum dan secara teknik batik itu lebih mudah, kan? Sedangkan tenun itu lebih banyak memerlukan kreativitas untuk bisa tampil berbeda dengan tenun-tenun yang lain. Kalau batik itu sangat mudah untuk membuat yang berbeda dengan yang lain gitu kan. Tapi di tenun lebih susah. Nah itu yang membuat saya lebih tertarik di bidang tenun. Untuk terjun di industri fashion, sejak tahun 2002 Wiknyo memberanikan diri mengikuti ajang fashion show. Dengan segala kemampuan dan kreativitas yang tinggi akan menciptakan karya yang artistik dari kain tenun. Dalam kesempatan tersebut, Wiknyo bertemu dengan para desainer senior yang sudah melanglang buana di dunia fashion, khususnya mereka yang juga mengenakan kain warisan Nusantara. Tekad tersebut pun mendatangkan buah manis. Ia berada di tengah yang sudah lebih banyak pengalaman dibanding dirinya. Wiknyo pun mendapat banyak sekali arahan dari mereka. Jadi memang saya waktu memutuskan untuk jadi desainer itu mulai waktu sudah memberanikan diri ya, tahun 2002 itu mulai diajak fashion show. Ya waktu itu dengan Yayasan Sekar Saji itu sudah tertarik dan akhirnya mengajak saya fashion show waktu itu saya dengan fashion designer yang senior sekali waktu ada saat itu ya, Thomas Sigar ya. Memang akhirnya saya juga banyak diberi arahan, masukan sama kawan saya Thomas Sigar ini. Nah akhirnya dengan melihat antusias daripada customer, melihat busana saya sendiri serta cukup tinggi, nah saya juga mencoba lebih serius lagi menjadi fashion designer. Tapi dalam perjalanan 2002, 2003, 2004 memang itu saya tidak setahun mungkin 1 tahun 1 kali saya hanya fashion show. Ya, 2002, 2003 dulu Bali Fashion Week ya, 2004 Bali Fashion Week seperti itu. Nah, selebih dari itu saya lebih banyak konsentrasi di dalam memproduksi kain tenun. Karena pada saat itu permintaannya luar biasa, ya. Jadi saya cenderung cukup setahun sekali saya melakukan fashion show. Dan fashionista ingin tahu kain motif tenun apa sih yang pertama kali diciptakan Wiknyo pada saat itu? So let's check it out. Kalau dibilang pertama kali saya membuat tenun menjadikan sebuah karya itu saya tidak bisa mengatakan satu daerah ya. Tapi yang saya buat adalah itu motif pengembangan. Jadi beberapa kali saya mengangkat pengembangan daripada motif-motif kain Nusantara. Misalnya saya mengangkat motif songket ya, songket Sumatera Barat, motif ulos ya dari Tapanuli Utara atau Palembang, saya angkat seperti itu. Ya, ada pepatah yang mengatakan bersusah dahulu bersenang kemudian. Istilah tersebutlah yang nampaknya dijadikan Wiknyo sebagai pedoman dirinya sejak merintis bisnisnya. Dari nol hingga sekarang, tak memiliki bekal pengalaman di dunia fashion namun tak membuat dirinya berkecil hati untuk bersaing. Lantas bagaimanakah Wiknyo bisa menjadi sosok desainer yang diperhitungkan saat ini? Check it out! Ini yang menarik, memang saya lebih banyak semuanya otodidak, ya. Semua saya belajar otodidak. Waktu saya memperdalami tenun itu saya benar-benar otodidak. Jadi try and error aja. Saya dengan tim ya. Saya cuma punya ide. Saya punya ide, tim saya yang memang bisa menenun, melakukan teknik tenun-tenunnya itu sendiri. Nah, mereka yang coba, saya try, coba buat begini kita sama-sama. Nah, awalnya adalah saya cuma punya ide, teman lama-lama saya tertarik juga ya, karena lama-lama kalau punya ide, menunggu mereka terlalu lama. Bisa apa enggak, akhirnya saya ikut belajar bahwa kemampuan alat tenun, saya menggunakan alat tenun bukan mesin ya, ATBM. Sehingga saya ikut mempelajari teknik daripada alat tenun itu sendiri. Sehingga kalau saya punya ide, sudah bisa. Sampai sekarang akhirnya saya bisa menentukan bahwa kalau membuat motif ini, saya mengerti sekali bahwa keterbatasan daripada ATBM, mana yang bisa dan tidak.
Ocinisa, itulah tadi sepenggal cerita dari Wignio Rahadi mengenai proses awal lahirnya brandnya tersebut. Namun Fashion People masih memiliki informasi menarik lainnya dari desainer inspiratif yang satu ini. Jadi don't go anywhere because we'll be right back after this. Back with us on Fashion People with Wignio Rahadi. Setiap fashion brand pasti memiliki cerita di balik kesuksesan yang dicapai saat ini. Bisnis fashion Wignio Rahadi pun demikian. Ya, dengan memodifikasi beberapa motif dari berbagai budaya Nusantara, Wignio pun menjelaskan bagaimana proses dirinya dapat bekerja sama dengan ketua adat tersebut. So check it out. Memang itu memerlukan waktu yang cukup panjang ya untuk meyakinkan bagaimana saya harus berbicara dengan ketua adat, yang dimana kain itu yang akan saya angkat atau saya latih ya, dimana nanti kainnya akan saya gunakan menjadi suatu busana. Memang berkali-kali ada penyampaian keberatan, tapi dengan penjelasan seperti saya katakan tadi bahwa kain ini tidak akan rusak, adat istiadatnya tetap ya. Jadi kain yang untuk budaya tetap dijalankan, tapi kain yang sebagian yang motif ini kita coba angkat lagi supaya pengrajin ini juga secara ekonominya itu lebih baik. Teknik mereka sudah bisa, umumnya mereka sudah bisa, kita tinggal mengajarkan sedikit. Yang susah adalah cara berpikir mereka, mindset mereka. Jadi kalau untuk melakukan suatu perubahan aja dulu mereka sudah bilang nggak bisa, susah. Nah ini yang menjadi kendala ya. Ya, bagi sebagian besar para desainer untuk menjaga keeksistensiannya di dunia fashion, promosi koleksi melalui event fashion show menjadi salah satu acara ampuh memperkenalkan karyanya. Begitupun dengan Wignio. Namun ada hal lain yang lebih menarik untuk memperkenalkan karyanya. Apakah itu? Check it out. Memang ini kendala ya. Satu sisi saya sebagai fashion designer tentu pengen lebih eksis ya. Setahun bisa beberapa tampil di ajang fashion show yang besar ya. Tapi kenyataannya setahun itu kadang bisa 1 kali, maksimum 2 kali. Itu udah bagus banget buat saya. Karena kesibukan saya banyak ke daerah dalam pembinaan. Tapi ternyata kegiatan ini memang lebih menarik buat saya sementara ini ya, karena sudah beberapa tahun saya lakukan itu lebih menarik. Karena dengan adanya kegiatan gitu banyak sekali memberi saya inspirasi dalam membuat kain tenun itu sendiri maupun kebusananya gitu. Wignio memang berupaya keras untuk mengakomodasi kebutuhan konsumennya yang 90% adalah kaum wanita yang berasal dari kalangan artis, pengusaha, dan pejabat. Lantas istilah sukses menurut dirinya bukanlah perkara karyanya yang sudah banyak dikenakan masyarakat kelas atas. Kita bicara puas itu sangat relatif. Ukurannya apa ya puas ya? Kan susah ya. Kalau secara materi, ya alhamdulillah saya ada gitu. Berkarir, karya saya alhamdulillah, karya saya sudah digunakan sampai ke RI 1 ya, dipakai presiden. Banyak sekali digunakan ibu pejabat juga, kalangan artis. Kalau dari karya, kalau ukuran sukses seperti itu mungkin orang lain yang menilai, tapi saya tidak membuat itu sebagai kepuasan. Memang saya senang dan bangga ya, bahwa karya saya digunakan oleh presiden. Saya dipercaya menggunakan terus sampai berapa tahun ya, saya mulai menggunakan keluarga Cekias itu dari tahun 2004 tuh sampai tahun kemarin saya masih dipercaya menggunakan busana untuk seragam acara lebaran ya, khususnya itu. Tapi sebelumnya itu sangat rutin, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang menggunakan yang saya buat gitu. Itu adalah
tentunya saya bangga dan itu kebanggaan tim saya juga. Menjadi salah seorang desainer yang ikut melestarikan kain Nusantara sebagai ciri khas rancangannya, apresiasi hingga penghargaan pun kerap diterima sosok desainer satu ini. Salah satunya adalah dirinya diberikan apresiasi penghargaan dari UNESCO Awards pada tahun 2012. Kalau di luar negeri, saya pernah mendapat 2 tahun kontrak dengan Ciket Tank, Orchestra Singapura. Ya. Itu karena saya mendapat penghargaan dari UNESCO Award. Nah, tahun 2012 saya mendapat penghargaan dari UNESCO Award. Dari situ saya mendapat kesempatan ya 2 tahun untuk menjual produk saya di Ciketeng Orchestra Singapura. Nah, itu suatu kebanggaan saya sendiri karena di Ciketeng itu hanya saya sendiri yang bisa menjual di situ. Ya, fashionista, itu tadi cerita dari Wiknyo Rahadika yang menceritakan bagaimana dirinya merintis bisnis fashionnya dari nol hingga saat ini. Setelah yang satu ini, desainer asal Sukabumi ini akan mengajak kita untuk melihat proses pembuatan kain tenun di workshopnya. So don't go anywhere, fashionista, because we will be right back. Fashion People Fashionista. Di segmen penutup kali ini kita akan melihat bagaimana proses tenun yang dilakukan oleh Wiknyo Rahadika di workshopnya yang berlokasi di Sukabumi tersebut. Ingin tahu perjalanan kita menuju lokasi workshopnya hingga menyaksikan langsung bagaimana prosesnya? Here it is, Fashionista. Sekarang kita berada di workshop tenun ya di Sukabumi. Nah, kita akan melihat proses daripada tenun, yaitu kita mulai dari pewarnaan. Nah, sebelum pewarnaan mulai, yaitu kalau kita menggunakan benang sutra itu kita harus dimasak dulu. Ya, kita lihat langsung aja proses proses pemasakan benangnya. Ya. Nah, ini proses daripada memasak benang ya. Jadi kalau benang sutra itu waktu kita beli atau impor itu benangnya masih kaku. Nah, sekarang kita harus masak kurang lebih 5 jam untuk menghilangkan serisin. Nah, benang sutra itu baru bisa lembut. Nah, setelah kita masak seperti ini, kita bolak-balik nih 5 jam. Memang agak lama dan sangat melelahkan sebenarnya ini. Nah, ini spesifik daripada benang sutra, ya kan? Nah, setelah ini selesai, benang ini terus kita jemur. Sekarang kita lihat daripada proses jemurnya. Nah, tadi kita udah lihat proses daripada pemasakan benang sutra ya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke penjemuran benang sutra. Nah, ini benang sutranya sudah halus ya, sudah lembut seperti ini dan lebih shining. Nah, benang sutra dijemur nggak boleh langsung kena panas matahari. Nah, selama menjemur kurang lebih setiap setengah jam itu kita lakukan ngepit seperti ini. Nah, seperti ini. Kita harus beginikan, tujuannya adalah supaya nggak kusut. Nah, seperti yang dilakukan seperti itu. Nah, ini adalah berulang-berulang melakukan seperti ini supaya nggak kusut sampai benang sutra ini kering. Jemur ini ya menunggu kering kurang lebih 1 hari. 1 hari 2 hari lah kalau lagi musimnya hujan seperti itu. Nah, yang penting adalah setiap penjemuran setiap setengah jam ini harus lakukan kepik seperti ini. Nah, ini supaya benang ini nggak kusut. Harus sering bolak-balik seperti itu. Nah, benang seperti ini. Setelah ini baru kita
rencanakan pewarnaannya. Setelah ditentukan warna apa yang ingin kita buat, nah, bisa kita langsung buat warnanya. Jadi setelah kita melihat proses daripada pemasakan benang sutra, kita jemur bagaimana ininya, proses penjemurannya juga. Nah sekarang kita sudah tentukan misalnya pewarnaan warna coklat ya. Nah sekarang kita lihat proses daripada pewarnaan. Nah ini awalnya adalah kita mengracik pewarnaan, itu kita menggunakan pewarnaan sintetis. Nah sekarang ini kita sudah masuk ke proses pewarnaannya. Nah ini harus berulang-ulang ya, jadi ngangkat ini bisa banyak lama sekali ya. Kita bisa berapa lama nih kalau mengulang-ulang untuk pewarnaan begini? Berapa? 2 jam. Jadi kita bisa mengulang-ulang seperti ini supaya warna itu benar-benar bisa merata, nggak belang. Jadi, proses ini yang membuat terasa apa ya, capeknya di sini kalau proses pewarnaan. Harus berulang-ulang mengangkat-angkat seperti ini. Nah ini rencana ada warna coklat ya. Ini warna coklat, mungkin digambar masih kurang jelas mungkin ya di ini. Nah ini warna coklat. Nah, setelah ini kita masuk ke proses jemur. Nah, jemur juga tidak langsung kena panas matahari. Sampai setengah kering, setelah kering baru boleh ke langsung panas matahari. Nah, seperti itu kita perlu jemur kurang lebih 1 hari sampai 2 hari. Itu benar-benar sampai benang kering. Tadi kita sudah melihat proses pewarnaan ya. Nah sekarang kita melihat proses penjemuran benang. Ini ada beberapa warna. Nah ini adalah sebagai contoh yang tadi ya, yang kita warna tadi. Nah ini sudah mulai kering. Ya ini contohnya. Tapi ini ada beberapa warna. Nah ini adalah beberapa benang yang sudah diwarna yang kita siapkan untuk proses tenun. Nah setelah ini kita bisa melihat ke proses tenun ya. Sekarang yuk kita lihat proses tenun. Sekarang kita sudah masuk ke proses tenun ya. Tadi kita sudah melihat proses pewarnaan. Proses tenun yaitu kita udah mulai dari pintal. Nah ini benang yang tadi dijemur tuh, sini langsung dibuat palet. Ini namanya proses palet. Mempalet ini untuk menggerakkan benang yang dari kanan ke kiri, yang bergerak horizontal. Nah seperti ini. Ya. Nah ini harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati, itu waktu proses tenunnya nanti mudah putus. Nah jadi dia harus rata sekali seperti ini. Nah, ini beberapa memang sudah proses seperti ini. Nah, tadi kita sudah melihat proses buat palet dan close ya. Nah, ini adalah close yang disusun. Ini tujuannya adalah untuk proses buat mehane. Mehane itu adalah membuat persiapan mengisi boom untuk digunakan sebagai lungsi. Nah, ini disusun berkali-kali, jumlahnya sampai sekitar 200 close. Ini disusun seperti ini, mencapai nanti lebarnya ya sampai sini. Nah ini, nggak apa-apa. Nah terus saja. Nah ini nanti proses ini akan dibuat selebarnya sekitar 115. Lebar 115 cm ini perlu sekitar 4.000 helai benang ya. Jadi banyak sekali yang disusun seperti ini. Ini perlunya ada pemisahan begini supaya tidak kusut pada saat proses tenunnya. Tadi kita melihat proses persiapan ya, proses persiapan tenunnya. Sekarang kita bisa lihat proses tenunnya langsung seperti ini. Nah ini proses ya, ini inspirasinya adalah motif songket Palembang, naga besaung ya inspirasinya. Nah ini dibuat adalah seperti ini songketnya. Nah ini menggunakan benang metalik sebagai warna benang silver sebagai motif. Proses pembuatan ini kurang lebih 1 bulan untuk menenunnya. Nah kemudian ini tadi kita sudah lihat motif songketnya, sekarang kita bisa lihat motif yang sedang dibuat.
kita kelihatan ke sana. Ya, ini salah satu motif dari Tanimbar, yaitu motif bulan Sindak ya. Bulan Sindak itu artinya bulan sabit seperti itu. Nah, ini nanti warnanya seperti ini ya, jadi tidak terlalu etnik ya. Nanti juga ada warna yang lebih pastel lagi. Nah, karena konsepnya nanti waktu dibuat busana adalah ya, yang memungkinkan terlihat supaya modernnya itu dapat. Nah, seperti itu. Kita harus cutting seperti itu. Ya. Nanti kita akan buat koleksi kurang lebih 40 outfit. Dimana sekarang kawan-kawan di pengrajin di Tanimbar juga sedang membuat proses tenun seperti ini juga. Dengan beberapa warna yang sudah ditentukan dari kami sini. Tadi kita udah melihat proses mulai dari persiapan tenun sampai proses tenunnya ya, udah dilihat semua. Dari di sini hasil tenun ini nanti kita bawa ke proses berikutnya, yaitu proses menjahit. Di mana di situ sudah dibuat desain dan untuk produk-produk dan berikutnya dari koleksi hasil dari produksi di sini akan dibawa ke Jakarta untuk dipasarkan. Semoga dari kegiatan yang dilihat tadi dapat menjadi inspirasi pada rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam.